Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ayo semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya, cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Belajar dari Semut. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Ketemu lagi hari ini dengan Kak Vena dan Kak Oli. Puji Tuhan. Kita sudah siap memuji Tuhan? Yes. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Yuk kita bangkit Siap berdiri, dong. kita mau angkat pujian. Haleluya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Yeay. Haleluya. Haleluya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat ketemu lagi, masih di ibadah yang tetap online ya adik-adik. Kita bersabar ya. Nah, hari ini firman yang adik-adik mau Kak Tini ajarkan adalah binatang yang apa ya? Tebak ya. Binatang yang suka merembet, berbaris, sukanya manis-manis. Apa? Ah, pinter. Si semut yang kecil ya. Nah, pasti di setiap rumah ada semut. Di rumah adik-adik ada semut nggak? Ada. Kalau makanan berantakan pasti dia datang adik-adik. Apalagi yang manis ya. Hari ini kita mau belajar semut karena Tuhan juga minta kita belajar dari semut. Ternyata semut itu ada kehidupan yang bisa kita pelajari adik-adik ya. Dia bukan binatang yang kecil yang sia-sia, tapi ada sesuatu kehidupan yang berkualitas ya. Semut itu adanya di kitab Amsal adik-adik. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Coba adik-adik catat atau buka ya. Amsal 6 ayat 6 sampai 11 ya. Kak Tini bacain ya. Hai pemalas, waduh mulainya nggak enak ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, wah hai pemalas lagi. Berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. Nah adik-adik, dari ayat Amsal ini ada dua pesannya sebenarnya. Kalau kita belajar daripada si semut, maka kita belajar menyiapkan ya. Kita belajar menyimpan, menyiapkan masa depan
sesuatu yang akan datang. Tetapi yang di bawahnya, yang dibilang katanya tidur lagi sebentar lagi, melipat tangan, sebentar lagi kemiskinan yang datang. Jadi adik-adik mau pilih yang mana? Kita pilih yang atas, seperti semut ya, yang menyiapkan. Nah, Kak Tini mau baca lagi ya, di dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Wah, jadi si semut itu kan kecil, jadi dia mengumpulkan makanannya kecil-kecil, hal-hal yang kecil, tetapi sebenarnya itu masalahnya perkaranya yang besar adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik mulai setia dalam hal-hal yang kecil, adik-adik akan dipercaya hal-hal yang besar ya. Nah, ceritanya gini adik-adik. Nah, ya, ini ada buku cerita. Ceritanya ada si semut. Nah, ya, udah bisa lihat? Ini gambar semutnya ya. Nah, semut ini suka merembet ya adik-adik ya. Kalau adik-adik lihat di tembok, di pohon ya, di mana saja dia suka berjalan adik-adik berbaris. Adik-adik ya, itu kenapa adik-adik ya? Dia bisa berbaris dengan rapi karena dia mengeluarkan bau-bauan ya. Namanya styrofoam, bukan styrofoam ya. Styrofoam itu bau-bauannya. Jadi barisannya itu ada bau-bauannya. Jadi makanya semutnya tahu. Kalau kita makanya pergi ke suatu tempat yang kayak di hutan supaya nggak tersesat, kita meninggalkan batu-batu ya dari ujung sampai tempat kita tiba supaya kita tidak tersesat pulangnya. Sama dengan semut. Siapa yang ngajarin adik-adik? Dia nggak punya pemimpin. Dia nggak punya kepala yang pintar adik-adik. Ya, ternyata dia punya satu kehidupan yang luar biasa bagusnya adik-adik ya. Dia sudah bisa memikirkan kalau ini putus nggak ada bau-bauannya, mencar dong ya teman-temannya. Nah, makanya dia keluarin bau-bauannya supaya teman belakangnya ngikutin terus adik-adik. Wah, itu belajar dari semut ya. Semut tuh punya kepintaran adik-adik ya. Dia mengumpulkan makanannya. Nah, kemudian ada tikus sama si kumbang. Nah, ini si pengejek datang ya. Hei, katanya, ngapain kamu panas-panas cari makanan, capek-capek keringetan gitu. Ngapain ya semutnya tuh, lihat merembet bawain makanan kecil-kecil adik-adik. Dia mau masuk ke dalam sarangnya. Tetapi si tikus dan si kumbang mengejek adik-adik ya. Ngapain bodoh ya kamu zaman kayak pandemi gini belajar terus, ibadah terus, ngapain ya? Bosen ngelihat HP, ngelihat orang khotbah dari awal sampai akhir mukanya gitu terus katanya, nggak ada perubahan katanya gitu ya adik-adik. Nah, ada yang mengejek seperti itu adik-adik, tetapi kita mau belajar setia ya, mau belajar setia seperti semut ini setiap saat loh adik-adik ya. Dia nggak bosen, dia bilang, semutnya nggak bilang bosen kita cari kereta yuk, kita cari truk yuk, bikin mobil kek gerobak kek supaya bisa bawanya lebih enak. Enggak adik-adik, dia tetap dari zaman dulu sampai zaman sekarang bawa makanannya pakai sungut adik-adik. Nggak pernah dia menciptakan gerobak atau truk atau apa gitu ya. Dia tetap setia dengan kehidupannya seperti ini. Nah, adik-adik juga belajar setia seperti semut ya. Bosen nggak sama ibadah online? Kalau menurut Kak Tini ya pikir-pikir kalau manusia daging kita bosen adik-adik ya. Tetapi kalau adik-adik mencari firman ya, untuk duduk mendengarkan Kak Tini atau Om Alek atau guru-guru yang lain yang sedang bercerita selama 20 menit atau 30 menit, adik-adik nggak akan bosen. Kalau adik-adik ada kehausan ya. Tetapi kalau keterpaksaan 2 menit aja juga udah bosen. Makanya jangan terpaksa ibadah ya. Ibadah harus haus. Karena kalau orang haus
ibadah 20 menit aja adik-adik akan bisa duduk dengan baik. Nah, datanglah musim hujan adik-adik ya. Banjir ya, tergenang di sininya adik-adik. Si tikus dan si kumbang kelaparan. Dia tidak punya makanan adik-adik. Dia tidak nyiapin waktu musim panas. Jadi waktu musim hujan dia susah. Makanannya ke bawah air ya. Dia nggak bisa ambil. Aduh lapar ya kata si tikus. Kamu punya makanan nggak? Kata si kumbang. Ya nggak punya. Sama aja aku juga baru mau minta sama kamu. Masa kamu minta sama saya? Tanya. Wah kita sama-sama bodoh ya. Ya bodoh sendiri ya. Kenapa nggak nyimpen gitu ya adik-adik ya. Nah kita pengen tahu si semut di dalamnya. Adik-adik di dalam sarang semut kayak apa ya. Kan tadi dikumpulin tuh makanannya. Kita pengen lihat yuk ya. Kita lihat dalamnya ya adik-adik ya. Nah ini masih dalam keadaan hujan adik-adik. Ya udah kelaparan dah. Pokoknya si tikus dan si kumbang udah berenang adik-adik ya. Karena banjirnya makin tinggi. Udah kelaparan, udah kebanjiran ya. Kena banjir bandang lagi. Waduh, airnya deres ke sono ke sini. Udah dah menderita ya. Waduh, ini parah menderitanya adik-adik karena tidak nyiapin. Ya, kemiskinan datang, kata firman Tuhan. Kalau orang yang nggak nyiapin masa depannya, datanglah kemiskinan dan kesukaran. Jadi jangan salahin orang tua. Papa sih nggak sekolahin aku tinggi-tinggi. Mama sih sekolahin aku sekolahnya bukan internasional plus. Makanya aku jadi gini. Tidak adik-adik, Kak ini sekolah biasa, bukan sekolah bagus Kak ya. Tapi Kak ini bisa hidup sampai sekarang dengan baik ya adik-adik. Nah kita lihat ya. Nah ini di dalam sarang semutnya adik-adik. Wah lihat makanannya ya. Dikumpulin di sini adik-adik di selai daun ya. Wah lagi pesta adik-adik. Sedangkan di luar lagi hujan, lagi kedinginan, lagi ada petir ya. Gelap lagi adik-adik. Tetapi di dalam sarang semut adik-adik mereka lagi pesta. Ya, karena mereka telah menyiapkan masa depan mereka, menyiapkan masa-masa sukar, menyiapkan satu masa di mana mereka tidak bisa mengumpulkan makanan. Nah, adik-adik lihat, wah lagi pada makan semutnya. Wah, makanannya banyak nggak? Banyak adik-adik, udah dikumpulin waktu musim panas, ya. Dan akhirannya si tikus dan si kumbang minta maaf sama semut. Semut, maaf ya, aku sudah mengejek kamu. Mas kumbang juga maaf ya, kita udah ngatain kamu. Boleh nggak minta makanan? Ya semutnya baik adik-adik ya, dikasih makanan. Nah cerita singkat seperti ini adik-adik ya, ini pelajaran buat adik-adik sebenarnya ya. Nah sekarang lagi masa apa nih adik-adik? Pandemi COVID ya kan? Adik-adik banyak sekali di rumah ya. Banyak sekali di rumah. Adik-adik, kalau kakak main printin, tapi kakak nggak punya banyak printan ya adik-adik ya. Adik-adik bisa berkarya sebenarnya di masa pandemi ini. Buatlah sesuatu ya, kreativitas adik-adik. Nah misalnya contoh ya, ini kan kita sekarang belanja nggak dikasih plastik ya adik-adik ya. Bawa rantang sendiri dari rumah ya kan, bawa plastik sendiri dari rumah. Adik-adik coba bikin. Nah ini contohnya. Nah ini ya, ini gambarnya. Nah ini rantang ini bisa dibuat dari plastik ya. Adik-adik bisa pakai pita, pakai tali ya, atau pakai kain. Adik-adik anyam ya. Coba, mungkin awal baru pertama bikin jelek adik-adik, nggak apa-apa. Bikin yang kedua masih jelek, nggak apa-apa, kayak semut adik-adik ya, perkara kecil dulu bikin seperti ini ya. Atau adik-adik punya kain bekas, buatlah tas seperti ini ya. Ini mudah sekali, dijahit pakai tangan juga bisa. Kalau adik-adik teliti dan rapi bisa buat seperti ini. Ini masa pandemi, adik-adik banyak di rumah bisa bikin sesuatu. Ini untuk anak perempuan, ini dompet misalnya ya.
Nah, adik-adik bisa anyam, ya, anyam dari pita, ya, bisa dianyam dari daun-daun kering yang bekas, bisa dianyam dari kain-kain, jadi dompet yang bagus adik-adik. Coba bikin. Awalnya mungkin pertama jelek adik-adik ya. Tapi kedua, ketiga, keempat adik-adik sudah mulai punya pengetahuan, mulai punya kalau yang pertama ini nggak boleh begini nih, jelek nih. Nah, yang kelima adik-adik bisa bagus. Coba kalau adik-adik bisa kumpulkan 5, 6. Nah, di masa pandemi seperti ini, adik-adik orang jarang kan bisa masuk ke mall, takut ke mall ya. Kita jualan di luaran ya, bisa ada yang beli adik-adik. Nah, itu berguna sekali. Ya, persiapkan untuk masa depan adik-adik ya. Sekarang saatnya, jangan buang-buang waktu di rumah nggak ngapa-ngapain. Habis waktu pandeminya udah 1 tahun lebih loh ini. Adik-adik punya apa? Coba kalau adik-adik punya keterampilan, diusahakan dicoba. Mau bikin kue misalnya ya, boleh ya, coba sesuatu. Kalau anak laki, nah contohnya seperti ini anak laki. Kalau anak laki kerjaannya lebih berat adik-adik ya. Kan adik-adik bisa beli kayu-kayu bekas yang murah di pinggir jalan ya. Nah, ini bisa dibuat rak buku. Bagus nggak adik-adik rak bukunya? Zaman sekarang orang nyarinya yang nggak terlalu rapi, justru cari yang nyentrik adik-adik. Cari yang agak ya aneh-aneh ya. Rak buku yang miring-miring gini malah laku. Kalau yang lempeng-lempeng kayak biasa mungkin orang udah bosen. Coba adik-adik kreativitas seperti ini. Cari papan-papan bekas, murah adik-adik ya. Ya, adik-adik amplas sedikit ya, pakai paku dipantek sininya. Nah, di rumah adik-adik buku banyak berantakan, daripada rumah berantakan coba bikin seperti ini. Nah, ini juga sepatu ya, rak sepatu bisa bikin seperti ini. Adik-adik coba. Awalnya mungkin jelek, awalnya mungkin pertama kali bikin baru naruh jatuh ambruk ya, karena ya adik-adik nggak punya pengalaman. Tetapi kalau udah dicoba 2-3 kali dan adik-adik diberi hikmat sama Tuhan ya, wah akhirnya bisa jadi sesuatu yang luar biasa yang akan berguna setelah pandemi ini selesai. Mungkin adik-adik kalau pandemi ini selesai ya, nah adik-adik bisa berjualan ya dengan keterampilan yang selama pandemi ini adik-adik gunakan. Nah, kita baca lagi ya adik-adik ya. Semut ya adik-adik, itu tidak perlu disuruh-suruh adik-adik. Siapa yang nyuruh semut? Tidak ada ya. Dia tidak bekerja untuk cari pujian. Tidak. Jadi kalau adik-adik mau menyiapkan ini bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari tepuk tangan dari orang lain. Ini untuk masa depan adik-adik ya. Semut itu rajin, tekun, tidak menyerah. Coba adik-adik ya, kalau di lantai ada sarang, ada gundukan tanah, adik-adik sapu, bersihin ya. Kakak suka lihat nih, oh di ujung-ujung ada tanah ya. Karena rumah kakak juga bukan rumah baru. Suka ada gundukan tanah, kakak bersihin. Ya, terus kakak semen karena takut semutnya bikin sarang lagi. Nongolnya di tempat lain adik-adik ya. Jadi semut itu nggak menyerah ya, sarangnya keluar di tempat lain. Dia tidak menyerah adik-adik. Dan dia punya tujuan, dia menabung, mengumpulkan, menyiapkan, merencanakan. Ayo adik-adik rencanakan masa depan adik-adik ya, dengan banyak hal-hal yang bisa adik-adik perbuat. Ya, kemudian dia juga mengetahui musim. Nah, sekarang lagi musim pandemi, musim COVID. Adik-adik bisa bikin banyak hal, ya. Ini adalah momentum buat adik-adik belajar, momentum buat adik-adik mempersiapkan masa depan. Ada hal-hal yang murah, nggak perlu mahal, ya. Nggak perlu buat sesuatu dari hal-hal yang mahal. Ini semua barang-barangnya murah adik-adik, ya. Barang-barang murah. Bikinlah sesuatu selama pandemi. Mintalah kepada Tuhan hikmat seperti semut. Tuhan suruh kita belajar seperti semut, ya, yang mengumpulkan makanan pada musimnya. Demikian, adik-adik mengumpulkan masa depan adik-adik musimnya pada sekarang. Nanti kalau sudah berjalan berapa waktu pandemi lewat, adik-adik sudah punya hasil. Adik-adik sudah punya hasil karya. Adik-adik sudah punya pengetahuan. Adik-adik sudah punya sesuatu yang dibanggakan. Betul adik-adik? Ya, ayo
kakak beri semangat adik-adik. Jangan hanya setiap hari bangun tidur, main HP, tidur lagi, bangun lagi makan, terus main HP lagi. 1 tahun kemudian masih begitu lagi, nggak ada hasilnya adik-adik. Kita harus jadi anak yang pintar, cerdas. Gunakan waktu ini untuk menghasilkan hasil karya, ya. Nah, ini dia, seperti ini karya-karya yang bagus. Nah, itu saja firman hari ini adik-adik ya. Kak Tini beri semangat, ayo berjuang. Buat sesuatu karya seni. Di YouTube banyak adik-adik. Ya, contohnya ya adik-adik ya. Nah, ini Kak Tini bikin adik-adik. Iya, ini bunga Kak Tini bikin sendiri. Adik-adik, Kak Tini belajar dari YouTube. Ya, nah, kalau ini potnya beli ya. Nah, ini bikin sendiri. Ya, dari yang bekas, dari ini apa namanya, kayak semacam plastik bekas adik-adik ya, karena ini kalau ditaruh takut jatuh. Nah, ini bunganya Kak Tini bikin sendiri adik-adik, dari kertas krep ya. Ini bunga semua bikin sendiri adik-adik. Belajarnya dari mana? Dari YouTube adik-adik, dari HP. Ayo adik-adik gunakan, coba kalau adik-adik bisa menghasilkan hasil karya bunga seperti ini, nanti setelah selesai pandemi adik-adik punya banyak sekali hasil karya, bisa dijual. Ya, adik-adik bisa menghasilkan uang, bisa membantu orang tua ya, untuk keperluan sehari-hari. Adik-adik nggak perlu minta lagi. Adik-adik bisa beli makanan, bisa beli sesuatu yang berguna. Ayo berguna, jadi seperti semut, menyiapkan masa depan. Amin. Semangat, semangat, semangat ya. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Engkau menyuruh kami belajar seperti semut yang menyiapkan masa depan pada musimnya Tuhan. Ini adalah musim di mana kami susah keluar, masih di dalam rumah terus. Kami mau gunakan waktu ini untuk berkreativitas Tuhan, untuk menciptakan hal-hal yang berguna. Kami mau belajar dari HP kami, dari YouTube kami. Kami mau gunakan HP kami bukan hanya untuk bermain-main terus Tuhan, tetapi kami mau cari pengetahuan, kami mau cari kreativitas yang bisa kami gunakan untuk menghasilkan hasil karya seni, karya-karya yang luar biasa, yang bisa kami jual, yang bisa menghasilkan uang untuk membantu orang tua kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami pelajaran dari semut Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, biarlah kami diberi hikmat untuk bisa mengeluarkan talenta kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa minggu depan untuk ikut lagi ibadah sekolah minggu ya. Kita akan bahas tentang tekanan sebaya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!